Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, dan pada konten kali ini kita akan membahas tentang rahasia budidaya asollah bisa tumbuh 30% per hari. Ya, salah satu kelebihan daripada tanaman asollah itu adalah memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat baik, ya, sehingga banyak sekali peternak maupun pembudidaya ikan air tawar yang berinisiatif untuk membudidayakan tanaman asollah. Ya, dan untuk konten kali ini sekali lagi kita akan membahas tentang rahasia tanaman asollah bisa tumbuh 30% per hari. Setidaknya di sini ada 4 faktor atau aspek yang harus kita perhatikan dalam membudidayakan tanaman asollah sehingga bisa tumbuh 30% per hari. Faktor yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah cara pemanenan asollah itu sendiri. Ya, jadi yang saya maksud di sini itu adalah jumlah tanaman asollah yang bisa kita panen. Ya, sehingga memungkinkan ya berhubungan langsung dengan kemampuan asollah untuk untuk tumbuh 30% per hari. Di sini kita bisa membagi dua jenis atau kelompok asollah sesuai dengan frekuensi panennya ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah tanaman asollah yang kita panen setiap hari ya, terutama itu adalah kolam asollah yang ukurannya 5 meter persegi ya ke atas. Itu tentunya kita bisa panen setiap hari. Ya, jadi kita bisa panen setiap hari dengan catatan jumlah yang kita panen ya setiap harinya itu tidak lebih dari 20%. Ya, jadi itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tanaman asollah yang ukurannya mungkin kecil, lebih kecil dari 5 meter persegi ya, itu tentunya tidak bisa kita panen setiap hari. Dan pada kelompok tanaman asollah ini, itu jumlah asollah yang bisa kita panen itu bisa lebih dari 20% ya, bahkan bisa kita panen 40 hingga 50%. Yaitu yang ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi untuk tanaman asollah yang ditanam atau kita budidayakan di kolam yang ukurannya lebih besar dan bisa kita panen setiap hari, itu maksimalnya 20% yang bisa kita panen setiap hari. Sedangkan yang ukurannya kecil, kurang dari 5 meter persegi ya, itu maksimalnya kita bisa panen bisa lebih dari itu, bisa 40 sampai 50% setiap proses pemanenan. Ya, itu yang pertama dalam hal frekuensi atau jumlah tanaman asollah bisa kita panen. Kemudian yang kedua, faktor yang harus kita perhatikan tentunya adalah proses pemupukan. Proses pemupukan tanaman asollah sering saya katakan minimalnya kita lakukan 1 minggu sekali ya, kita melakukan proses pemupukan ya, proses pemupukan yang tujuannya untuk memberikan unsur hara yang terlarut di dalam media budidaya tanaman asollah. Ya, sedangkan yang ketiga, aspek yang harus kita perhatikan itu adalah proses pengadukan. Ya, proses pengadukan agar tanaman asollah bisa tumbuh 30% per hari, maka kita harus melakukan pengadukan setiap hari. Jadi media budidaya tanaman asollah yang berupa air serta unsur hara yang terkandung di dalamnya itu kita harus aduk setiap hari. Tujuannya jelas untuk memudahkan tanaman asollah untuk bisa menangkap dan menyerap unsur hara yang terlarut di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, sedangkan yang faktor yang keempat, faktor yang terakhir yang harus kita perhatikan itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh pada tumbuhan
sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman asolla, sehingga aspek ini harus kita perhatikan. Sahabat literasi, jadi intensitas cahaya matahari di sini itu sangat erat kaitannya dengan posisi daripada media budidaya tanaman asolla. Kolam asolla atau media budidaya tanaman asolla itu harus berada pada posisi yang mendapatkan cahaya matahari secara maksimal. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa cahaya matahari merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman asolla itu sendiri. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi itu tadi 4 faktor yang harus kita perhatikan agar tanaman asolla bisa tumbuh 30% per hari. Ya, sekali lagi yang pertama kita harus perhatikan adalah jumlah tanaman asolla yang bisa kita panen setiap hari atau setiap panen ya. Terus yang kedua, proses pemupukan. Yang ketiga, proses pengadukan media budidaya tanaman asolla. Ya, dan yang terakhir itu adalah intensitas cahaya matahari. Ya, sahabat YouTube sekalian, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.